Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali dengan Bapak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistik data kelompok. Kalau kita lihat dari materi statistik, sudah pernah ketemu bukan di kelas 11? Oke, di kelas 12 adalah pengulangan dan mungkin lebih kompleks tingkat kesulitan soalnya. Oke, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam distribusi frekuensi dan histogram. Oke, ini materi yang akan kita bahas, yaitu tentang statistik data berkelompok. Oke, sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu nih, data berkelompok itu apa sih? Oke, kalau kita lihat dari PowerPoint ini, dapat dikatakan data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk-bentuk kelas interval, dan setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Oke, nah ini adalah contoh manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari, cukup banyak ya ternyata. Oke, berikutnya, nah di sini baru kita sudah mulai masuk perhitungan rata-rata atau yang dikenal dengan istilah bekayanya min, yaitu dapat dihitung dengan 3 cara sebenarnya di sini. Cuma di sini saya pribadi mengambil cara yang umum yang sering digunakan. Oke, dimana rumusnya itu kalau kita lihat ribet ya. Oke, X bar atau rata-rata atau median atau min, banyak istilahnya ya. Oke, adalah hasil jumlah dari frekuensi dikalikan nilai tengah dibagi jumlah seluruh frekuensi. Cukup mudah cara membacanya. Saya ulangi, rumus dari rata-rata yaitu jumlah hasil kali frekuensi dikalikan nilai tengah dibagi jumlah seluruh frekuensi. Oke, coba saya kasih waktu kalian untuk menghafal 1 menit, pasti bisa. Oke. Nah, lanjut saja. Oke, di sini ada contoh, perhatikan data tentang berat badan 20 siswa berikut. Oke, sudah jelas 40 sampai 44 frekuensinya 3, 45 sampai 49 frekuensinya 5, 50 sampai 54 frekuensinya 7, 55 sampai 59 frekuensinya 2, dan 60 sampai 64 frekuensinya 3. Nah, di sini tabel sebelah kanan kita lihat XI 42. 42 itu dapat dari mana sih? Oke, 42 didapat dari 40 atau yang dikenal dengan tepi bawah ditambah tepi atas, berarti 40 ditambah 44 kita bagi 2. Benar nggak tuh 42? Coba dihitung. Benar ya. Begitu juga dengan 47 didapat dari 45 ditambah 49 dibagi 2 dan seterusnya. Oke, nah di situ kita sudah dapat nilai tengah, sudah ada frekuensi, tinggal kita kalikan. Berarti 3 kali 42 ketemulah 126. 5 kali 47 235 dan seterusnya. Nah, ketika FI sama XI sudah kita hitung, baru kita jumlahkan, ketemulah di sana 1025 dan jumlah seluruh frekuensi kita hitung yaitu 20. Tadi saya sudah bilang kalau rata-rata didapat dari hasil jumlah frekuensi dikalikan nilai tengah, ya kan, dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Berarti jumlah hasil kali nilai tengah dan frekuensi 1025 dibagi dengan seluruh frekuensi 20, maka ketemulah hasilnya 5125. Catat. Oke.
Nah, berikutnya modus data kelompok. Nah, modus di sini bisa dirumuskan dengan L ditambah buka kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Sebelumnya apa sih itu modus? Modus itu bukan berarti PDKT ya, oke. Tapi modus di statistik yaitu nilai atau frekuensi yang sering muncul. Nah, di sini rumusnya itu L tepi bawah kelas modus, D1 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus, D2 frekuensi kelas modus dikurang sesudahnya, dan P itu adalah panjang interval atau panjang kelas. Oke, kita ulangi bareng-bareng. L itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sesudahnya, dan P adalah panjang interval. Kita lihat di sini contoh soalnya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. Frekuensi modus itu frekuensi yang sering muncul. Oke, ada 7, 11, 10, 9, 5. Kira-kira yang mana tuh frekuensi yang paling banyak? Oke, setuju, 25 sampai 29 dengan frekuensinya yaitu 11. Nah, tadi kita lihat keterangannya di sini. L tepi bawah kelas modus. Modus ada 25, ada 29. Sudah jelas, tepi bawahnya itu 25. 25 kita kurangi 0,5, ketemulah 24,5. Tadi D1 saya sebutkan yaitu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya. Nah, di sini frekuensi kelas modus 11 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 7. Maka hasilnya oke, 7. Nah, D2 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sesudahnya. Sesuai bukan hasilnya? Nah, P itu panjang interval. 25 sampai 29 itu jangan salah kaprah, bukan 29 kurang 25. Tapi 25 sampai 29 itu ada berapa kali? 25, 26, 27, 28, 29. Ternyata ada frekuensi panjang intervalnya yaitu 5. Tinggal kita masukin maka ketemulah hasilnya. Oke, median atau yang dikenal dengan istilah nilai tengah. Oke, hampir sama ya dengan kelas modus rumusnya, yaitu ada L-nya juga, setengah N setengah dari jumlah seluruh frekuensi. FKME itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke, FME itu frekuensi kelas median, dan P itu panjang kelas. Oke. Nah, sekarang kita saksikan nih di sini nih. Oke, kita jumlahkan datanya. Oke, di sini ada frekuensinya sudah cukup jelas. Oke, setelah dihitung ternyata frekuensinya ketemulah 50. Berarti kan sesuai dengan namanya, median yaitu nilai tengah. Nilai tengah berarti rumusnya itu setengah dari N. Setengah dari 25 yaitu letaknya di setengah dari 50 yaitu letaknya di 25. 25 itu berada di interval ke 32 sampai 36. Oke, coba kita hitung. Benar tidak 25? Di sini ada 3. Berarti kan di sini 3 ya. Berarti 3 berarti 1 2 3. Tambahkan di sini 5. Berarti 8 ya. Berarti di interval yang 22 sampai 26 itu ada 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sementara di interval 27 sampai 31 itu ada 8. Berarti 8 tambah 8 berarti 16. Iya, berarti 9 sampai 16. Nah, 32 sampai 36 itu letaknya 11 tuh. Nah, berarti 16 tambah 11 itu di 27. Nah, sementara 25 itu kan berada di situ kan, di antara 16 sampai 27. Maka ketemulah intervalnya itu berada di 32 sampai 36. Oke, kalau masih belum paham nanti akan saya jelaskan. Nah, karena kita sudah dapat intervalnya 32 dan interval atasnya 36,
maka L-nya itu 32 dikurang 0,5, sudah jelas 31,5. FKME tadi adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Tadi median jumlah frekuensinya di sini. Betul apa betul? Oke. Berarti jumlahnya ini kita jumlah nih. Ini FKME. Berarti ada 5. Oke, 5 tambah 7 tambah 10. Oke. Ini sepertinya tabelnya ini enggak sesuai ya. Oke. Jadi kalau kita lihat malah 8 ya. Oke. Nah, oke, mungkin nanti kita akan coba cari soal yang lebih bagus lagi. Oke, sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.